Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa untuk menuntut ilmu. Baik teman-teman, hari ini kita dipertemukan kembali dalam perkuliahan studi kelayakan bisnis Islam. Nah, hari ini kita sudah pada pertemuan yang ke-6 ya. Jadi hari ini nanti kita akan membahas tentang aspek keuangan. Nah, seberapa pentingkah aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis Islam? Nanti kita pelajari sama-sama. Namun sebelumnya mari kita awali perkuliahan hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih teman-teman. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi membawa keberkahan tersendiri bagi perkuliahan kita selama ini. Nah, teman-teman, langsung saja kita bahas tentang aspek keuangan. Sebenarnya aspek keuangan itu apa sih, teman-teman? Nah, aspek keuangan itu adalah aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Nah, jadi nanti akan banyak sekali yang tercakup dalam aspek keuangan itu. Misalnya nanti akan menilai beberapa hal, misalnya seperti sumber-sumber dana yang diperoleh gitu kan. Kemudian kebutuhan biaya investasi, terus estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode, termasuk juga jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama periode investasi itu. Nah, selanjutnya dalam aspek keuangan juga dinilai seberapa proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode ke depan gitu. Nah, selain itu kriteria penilaian investasi juga dilakukan dalam aspek keuangan ini. Dan yang terakhir adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan. Nah, sangat penting ya teman-teman. Jadi aspek keuangan meliputi banyak hal, mulai dari sumber-sumber dana yang diperoleh sampai pada rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan. Oke, selanjutnya adalah tentang sumber-sumber dana. Nah, untuk mendanai suatu kegiatan investasi biasanya diperlukan dana yang relatif cukup besar kan. Nah, perolehan dana ini dapat dicari dari berbagai sumber dana, ya, misalnya dari modal sendiri kah, atau modal dari pinjaman, atau barangkali juga adalah modal dari sendiri maupun dari pinjaman, begitu. Nah, penggunaan modal yang saya sampaikan tadi, baik modal sendiri maupun modal dari perbankan begitu ya. Nah, ini kalau dilihat dari segi sumbernya, sebenarnya modal itu dibagi menjadi dua teman-teman ya. Modal itu sebenarnya dibagi jadi dua, ada yang namanya modal asing, ada modal sendiri. Nah, kalau modal asing ini ya, jadi modal asing itu apa sih sebenarnya? Modal asing itu adalah modal pinjaman yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya ini diperoleh secara pinjaman gitu. Nah, menggunakan modal pinjaman ini untuk membiayai usaha ya, misalnya biaya administrasi, biaya dan lainnya ini. Nah, ini nanti kalau orang pinjam di perbankan biasanya ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan juga ya, misalnya biaya provisi, komisi dan lain-lainnya.
Kalau bank konvensional pasti ada bunganya ya. Kalau di bank syariah ada bagi hasilnya gitu. Nah, jadi sumber dana modal asing ini ada banyak ya teman-teman. Ada banyak. Yang pertama adalah pinjaman dari perbankan. Nah, pinjaman dari dunia perbankan saya yakin teman-teman semuanya sudah paham, bisa pinjam dari bank-bank milik negara, BUMN atau bank-bank swasta ya. Tentu kalau kita pengusaha muslim ya pinjamnya di perbankan syariah gitu. Nah, kemudian yang kedua ada namanya pinjaman dari lembaga keuangan. Nah, pinjaman dari lembaga keuangan ini berarti bisa selain bank ya, misalnya kayak perusahaan modal ventura, kemudian asuransi, leasing, dana pensiun atau lembaga keuangan lainnya lah ya. Pokoknya yang sifatnya lembaga keuangan. Kemudian selanjutnya adalah pinjaman dari perusahaan. Nah, maksudnya ini adalah pinjaman dari perusahaan lain yang non bank gitu, yang tidak merupakan sebuah lembaga keuangan atau perbankan. Maka modal asing ini nanti tentu jumlahnya cukup banyak karena diperoleh dari pihak luar begitu. Ya, keunggulannya begitu ya. Keuntungannya dari modal pinjaman ini adalah ya jumlahnya relatif tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak gitu. Terus kemudian selanjutnya yang kedua adalah kalau dilihat dari sumber asalnya modal ini selain modal asing ada juga modal sendiri teman-teman ya, modal sendiri. Nah, modal sendiri ini berasal dari beberapa sumber ya. Namun teman-teman tahu nggak modal sendiri itu apa? Kalau modal asing itu adalah modal yang diperoleh dari pihak luar, kalau modal sendiri ini tentu adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik secara tertutup atau terbuka. Maksudnya tertutup gimana? Tertutup itu hanya dari kalangan internal pemilik saham sebelumnya. Kalau terbuka ini menjual saham kepada masyarakat luas begitu. Nah, keuntungannya apa menggunakan modal sendiri? Keuntungannya ya tidak adanya beban biaya bunga seperti modal pinjaman ya. Kalau modal pinjaman kan jelas pasti ada bunga yang pasti. Kalau saham ini nanti lebih kepada perusahaan ini nanti wajib membayarkan dividen. Dividen itu semacam berbagi keuntungan ya, berbagi keuntungan tergantung keuntungan perusahaan. Tergantung keuntungan perusahaan. Nah, kalau kekurangannya ya kan ya agak sulit untuk memperolehnya karena butuh kepercayaan dari publik untuk bisa mendapatkan penanaman saham dari pihak luar begitu. Nah, perolehan dana dari modal sendiri ini biasanya sih berasal dari yang pertama adalah setoran pemegang saham ya, orang-orang yang ikut membeli saham di perusahaan kita misalnya nanti ini adalah bagian dari modal sendiri itu. Kemudian yang kedua adalah dari cadangan laba ya, laba yang masih berada dalam bentuk kas atau di bank gitu. Kemudian yang ketiga adalah laba yang belum dibagi. Nah, laba yang belum dibagi dengan pemilik para penanam saham itu. Ya. Artinya dividennya belum dibagi. Maka ini adalah laba yang belum dibagi itu. Nah, itu adalah modal sendiri, teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah tentang biaya kebutuhan investasi. Dulu sih sudah pernah kita bahas ya, bahwa investasi itu kan penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Nah, jangka waktu investasi ini biasanya lebih dari 1 tahun teman-teman. Apalagi kalau investasi itu adalah digunakan untuk pembelian aktiva tetap ya, maka sebenarnya lebih ini ya, jangka panjang ya, jangkanya lebih panjang. Nah,
kebutuhan investasi dalam sebuah perusahaan itu biasanya dibagi beberapa komponen ya teman-teman. Dari beberapa komponen, misalnya adalah yang pertama biaya prainvestasi. Nah, biaya prainvestasi ini apa saja sih sebenarnya? Misalnya ketika kita mendirikan usaha, nah biasanya kan kita membutuhkan biaya pembuatan studi kelayakan, kan begitu. Termasuk juga biaya mengurus izin-izin, itu adalah termasuk kategori biaya prainvestasi begitu. Nah, kebutuhan investasi lainnya adalah yang kedua biaya aktiva tetap ya teman-teman. Biaya aktiva tetap ini adalah biaya yang artinya bisa berwujud maupun tidak berwujud. Ya, misalnya kayak kalau misalnya biaya aktiva yang aktiva tetap berwujud ya, misalnya adalah tanah, misalnya tanah ini kan jelas wujudnya, harganya juga jelas, biayanya jelas kan begitu. Kemudian mesin-mesin misalnya, termasuk bangunan gedungnya, peralatannya ya, termasuk sarana prasarana di dalam kantor itu, dan masih banyak lagi ya biaya aktiva tetap itu. Nah, itu aktiva tetap yang berwujud. Kalau aktiva tetap yang tidak berwujud misalnya apa Pak? Misalnya adalah hak cipta, misalnya HKI, hak intelektual ya. Itu juga merupakan aktiva tetap yang tidak berwujud. Lisensi, merek dagang, seberapa besar nilai merek kita dan seterusnya. Ini adalah contoh biaya aktiva tetap tidak berwujud. Nah, selanjutnya adalah biaya operasional. Nah, biaya operasional ini misalnya gaji karyawan. Nah, ini adalah biaya operasional. Ini bukan biaya tetap, tapi biaya operasional. Semakin banyak karyawannya, maka upah dan gajinya itu juga akan semakin banyak juga kan gitu. Terus apalagi biaya listrik, ya, biaya telepon, pajak, biaya pemasaran, nah biaya-biaya lainnya. Nah, banyak ya, ini adalah biaya operasional gitu ya teman-teman ya. Kebutuhan investasi ada 3, biaya prainvestasi, biaya aktiva tetap, dan biaya operasional. Nah, selanjutnya kita bahas tentang arus kas atau cash flow. Nah, cash flow itu apa sih teman-teman? Cash flow itu arus kas ya, atau aliran kas yang ada di perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, biasanya ini cash flow ini menggambarkan berapa sih uang yang masuk atau cash in dan berapa cash out atau uang yang keluar itu berapa. Termasuk juga jenis-jenis biaya yang dikeluarkan apa saja. Itu namanya cash flow teman-teman. Nah, cash flow itu berarti jumlah uang yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan mulai ya dari investasi dilakukan sampai dengan berakhirnya investasi tersebut. Jadi intinya adalah uang yang masuk berapa, uang yang keluar biasa. Kalau sederhananya gini, kalau teman-teman biasanya dikasih uang saku oleh orang tua untuk kuliah ya, untuk biaya kos, biaya lain ya. Ini jenengan catat dalam sebuah laporan sederhana, itu namanya cash flow. Debitnya berapa, kreditnya berapa itu. Yaitu namanya cash flow. Secara sederhana seperti itu, secara sederhana. Nah, jenis-jenis cash flow sendiri ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah initial cash flow. Nah, initial cash flow itu apa? Ini biasanya lebih dikenal dengan kas awal yang merupakan pengeluaran pada awal periode untuk investasi. Misalnya biaya prainvestasi untuk membeli tanah, gedung, mesin, peralatan, modal kerja, dan seterusnya. Itu adalah initial cash flow. Terus yang kedua ada namanya operational cash flow. Nah, operational cash flow itu apa? Operational cash flow ini kas yang diterima atau dikeluarkan pada saat operasi usaha. Kalau tadi initial cash flow itu awal investasi, kalau ini adalah
saat usaha sudah beroperasi operasional gitu. Nah, paham ya? Jadi kas yang diterima atau dikeluarkan pada saat operasi usaha, misalnya seperti penghasilan yang diterima dan pengeluaran yang dikeluarkan pada suatu periode. Nah, yang terakhir ada namanya terminal cash flow ya. Terminal cash flow itu apa? Terminal cash flow itu terminal cash flow itu adalah uang yang diterima pada saat usaha tersebut berakhir. Nah, ini nanti ada apa namanya, contoh-contoh cash flow ya. Cuman kalau saya jelaskan di sini akan makin panjang dan mungkin akan saya buatkan video tersendiri untuk latihan contoh menghitung cash flow nanti. Oke, selanjutnya adalah kriteria penilaian investasi. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan ya, bahwa untuk menentukan layak atau tidak suatu investasi ini bisa ditinjau dari aspek keuangan ya. Ya tentu aspek keuangan ini dikatakan layak itu diukur dari beberapa kriteria begitu, dari beberapa kriteria. Nah, kriteria apa saja sih yang biasanya digunakan untuk menentukan kelayakan suatu usaha atau investasi? Nah, ini jadi kriteria dalam menentukan ya, apakah suatu investasi itu layak atau tidak, apakah suatu usaha itu layak atau tidak, maka digunakan kriteria ini. Yang pertama ini ada namanya payback period. Nah, payback period itu apa sih? Payback period itu, nah, payback period ini teknik ya, teknik yang digunakan untuk menilai periode pengembalian investasi suatu proyek usaha. Nah, ini namanya payback period. Nah, perhitungan ini biasanya diperoleh dari ini ya, perhitungan kas bersih ya selama setiap tahun begitu ya. Nah, nanti nilai kas bersih ini dihitung ya, dihitung dengan beberapa metode sih. Kalau kas bersihnya setiap tahunnya sama, maka payback period itu di investasi dibagi kas bersih dibagi investasi dibagi kas bersih per tahunnya dikali 1 tahun gitu. Kalau kas bersih setiap tahunnya beda, maka ya dihitung dulu kas bersih tahun pertama berapa, kas bersih tahun kedua berapa, terus kemudian baru dihitung ya, nanti di apa namanya, kelihatan berapa ya, kelihatan berapa kas bersih tahun pertama dan tahun kedua, diselisihkan berapa jumlahnya. Nah, nanti payback periodnya ketemu dikali 1 tahun gitu. Sama, rumusnya sama, investasi dibagi kas bersih per tahun dikali 1 tahun atau 12 bulan gitu. Oke ya. Kemudian ada kedua adalah average rate of return. Nah, apa ini average rate of return? Average of return ini adalah, kalau biasanya disingkat ARR ya, ini cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak dengan rata-rata investasi. Jadi kalau ngitung ARR ini ya total investasi ya, rata-rata ini ya, total EAT, total ini rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan rata-rata laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata investasi. Jadi total F dibagi umur ekonomisnya berapa. Ya, nanti akan kita berikan contoh di video-video tertentu khusus ya untuk menghitung ini, karena waktunya akan nanti lama kalau ini. Kemudian yang ketiga adalah net present value. Nah, net present value atau di istilahnya NPV ini nilai bersih saat ini yang merupakan perbandingan antara kas bersih ya dan investasi selama umur investasi. Maka rumusnya NPV itu adalah kas bersih dibagi 1 ditambah R. R-nya itu adalah
ini ya, umur investasinya berapa itu. Nanti di terus kalau menghitungnya berapa tahun, nah ini nanti ditinggal ini. Nah itu nanti dikurangi dengan investasinya. Lah NPV positif ini berarti investasinya diterima. Kalau NPV-nya hasilnya negatif, maka investasinya sebaiknya ditolak gitu. Oke, kemudian adalah selanjutnya internal rate of return. Internal rate of return ini adalah alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil intern ya. Ini biasanya nanti IRR ini nanti dihitung dengan cara, ada dua cara ya, ada dua cara. Yang pertama dengan mencari menggunakan rumus IRR yang mana dia memperhitungkan tingkat bunga atau tingkat diskon rate dalam menghasilkan NPV ya. Nanti ditambah dengan net present value-nya ya. Kalau cara kedua ada juga dia menggunakan tingkat bunga berapa tapi nanti akan dikurangi dengan NPV-nya. Nah, nanti akan kita jelaskan di video yang lain khusus internal rate of return itu. Nah, terus selanjutnya adalah profitability index ya. Profitability index ini apa? Profitability index ini rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Jadi untuk menghitung profitability index ini adalah dengan membagi jumlah keseluruhan PV bersih ya. PV bersih ini adalah present value-nya ya. Present value bersihnya dari kas bersih dibagi dengan jumlah present value-nya investasi dikali 100%. Nah, nanti contohnya kan kita jelaskan di video berikutnya. Terus kemudian adalah rasio keuangan lainnya. Maksudnya rasio keuangan lainnya ini adalah banyak ya teman-teman ya, rasio-rasio yang lain yang kira-kira dibutuhkan gitu ya. Jadi banyak dari rasio-rasio yang lain ya, rasio-rasio keuangan yang lain, misalnya nanti laporan neraca, laba rugi dan seterusnya. Oke, sekarang laporan keuangan. Nah, jadi perusahaan yang sudah jalan ya, kadang ini kan banyaknya sih mengalami kemajuan ya, mengalami kemajuan ya, tapi juga ada juga yang mengalami kerugian juga. Nah, maka dibutuhkan yang namanya laporan neraca untuk mengetahui sebenarnya kemacetannya itu berada di mana, apakah dari di sisi kewajiban, di utangnya atau di asetnya gitu. Nah, misalnya gini ya, laporan keuangan. Oh ya, sebelum ke sana laporan keuangan ini penting ya teman-teman. Laporan keuangan ini karena laporan keuangan ini bisa memenuhi kepentingan berbagai pihak ya. Bisa memenuhi kepentingan berbagai pihak. Misalnya yang pertama adalah bagi kreditur. Nah, maksudnya gimana bagi kreditur? Jadi laporan keuangan itu nanti akan berguna sekali bagi kreditur atau lembaga keuangan yang nantinya digunakan untuk menilai usaha yang akan dibiayai begitu. Ketika kita memiliki perusahaan dan kita mengajukan dana, nah maka butuh nih laporan-laporan keuangan ini. Nah, misalnya kayak tadi neraca, laporan laba rugi, cash flow dan lainnya. Nah, tentu bank nggak mau kan rugi begitu, nggak mau rugi kalau membiayai perusahaan yang mohon maaf prospeknya mungkin kurang ya, prospeknya kurang. Jadi nanti mubandir didanain nanti mubandir. Nah, maka seorang kreditur atau pihak perbankan nanti bisa mengeluarkan pembiayaan ketika mengetahui laporan keuangan dari perusahaan itu. Kemudian yang kedua adalah pihak yang berkepentingan
adalah pemegang saham. Nah, bagi pemegang saham ya, kepentingan terhadap laporan keuangan ya untuk melihat kemajuan banknya yang dipimpin oleh manajemen dalam suatu periode. Jadi ketika kita belajar tentang saham trading, nah di sana kita bisa lihat nih laporan keuangannya setiap tahunnya bagaimana, apakah mengalami penambahan aset, penambahan pendapatan atau tidak, misalnya begitu. Nah ini adalah gambaran bagi pemegang saham untuk dia supaya tahu nanti kira-kira bisa menerima dividen nggak ya, kan gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah pemerintah. Kepentingannya apa pemerintah kok harus tahu laporan keuangan? Nah ini digunakan untuk menilai kejujuran perusahaan sebenarnya dalam melaporkan aktivitasnya. Biasanya kan kalau hubungan dengan pemerintah kan hubungan dengan pajak ya, jadi dilihat dari neracanya, laporan laba ruginya, nanti berapa besar pajaknya bisa ditentukan gitu. Kemudian selanjutnya adalah manajemen ya. Manajemen. Nah, manajemen tentu juga membutuhkan kan laporan keuangan karena untuk menilai kinerja manajemen perusahaan dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Terus kemudian terakhir adalah karyawan ya. Karyawan ini juga butuh juga dengan laporan keuangan supaya tahu dia kondisi keuangan urusan seperti apa, sehingga mereka juga merasa perlu meningkatkan kinerjanya untuk mendukung perusahaan itu kan gitu. Oke, jenis-jenis laporan keuangan ada namanya neraca teman-teman ya. Neraca itu apa neraca? Ya, neraca itu adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu ya. Posisi keuangannya maksudnya ini posisi aktiva, harta, dan pasiva atau kewajiban. Nah, di sini komponen neraca ini kan didasarkan pada tingkat likuiditasnya, tingkat pencairannya gitu. Nah, nanti kita lihat contohnya seperti apa neraca. Kemudian yang kedua adalah laba rugi, laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha dalam suatu periode tertentu. Nah, jadi nanti dalam laporan ini bisa dilihat jumlah pendapatannya, sumber-sumber pendapatannya, serta biaya dan termasuk juga jenis biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Terus kemudian laporan arus kas atau tadi yang saya sebut dengan cash flow tadi ya. Laporan arus kas ini merupakan laporan yang menunjukkan atau menggambarkan aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik itu berpengaruh langsung atau tidak berpengaruh langsung terhadap kas ya. Di laporan arus kas ini disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan. Kemudian yang terakhir adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu laporan yang isinya catatan terjadinya perubahan modal di perusahaan. Kita lihat contohnya. Nah ini neraca. Nah ini contohnya neraca. Nah, neraca di sini terbagi dua bagian ya, ada sisi aktiva dan pasiva ya. Sisi aktiva ini ya ini isinya ya, ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Aktiva lancar kas, utang dagang, perlengkapan kantor dan lain-lainnya. Kalau aktiva tetap tanah, gedung, penyusutan gedung dan lain-lainnya. Nah, maka di sini dari laporan ini bisa kita lihat bahwa jumlah aktiva adalah 16.100.000. Di sisi kewajiban, nah ini harus sama nanti jumlahnya antara jumlah aktiva dan pasiva, jumlahnya harus sama karena ini menggambarkan keseimbangan antara aktiva dan kewajiban. Kewajiban ini ada kewajiban lancar, ya, ada kewajiban jangka panjang jika mungkin ada, termasuk juga ekuitasnya. Ekuitas ini ya, modal saham, laba ditahan dan lain sebagainya. Nah, kewajiban lancarnya ada utang dagang, utang bank jatuh tempo. Kewajiban jangka panjang berarti pinjaman bank yang jangkanya panjang. Ya, kalau ekuitas ini ada modal saham, laba ditahan dan seterusnya. Nah, sehingga jumlahnya ini harus sama antara aktiva dan
kewajiban pasifa gitu. Nah, ini mungkin teman-teman kalau di mata kuliah akuntansi sudah dapat ya. Terus kemudian laporan keuangan berikutnya adalah laba rugi, laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini kuncinya adalah di sini teman-teman, ada pendapatan sama beban. Beban itu biaya-biayanya ya. Nah, nanti bisa diketahui labanya berapa. Kalau pendapatan totalnya misalnya dalam 1 tahun ini adalah 540 juta dengan nanti diselisihkan dengan ini biaya bebannya, misalnya beban penjualan, beban dan lainnya ini berapa. Nah, nanti misalnya ternyata ada 167.500.000 rupiah, maka labanya ya, laba sebelum pajaknya ini adalah 372.500.000. Nah, nanti jika ada pajak maka dihitung laba bersihnya. Nah, laba bersihnya ini adalah setelah dikurangi dengan pajak 372 dikurangi 9329 gitu teman-teman ya. Terus kemudian laporan keuangan, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini yang kuncinya ini ya. Modal awalnya berapa, ada enggak modal tambahannya. Nah, terus kemudian modal akhirnya. Nah, modal akhir ini biasanya didapatkan setelah diambil dari ini ya, kepentingan pemilik ya, dia mengambil keuntungannya begitu. Nah, di sini terlihat modal awalnya 100 juta, terjadi penambahan 67 juta selama periode 1 tahun, maka jumlahnya adalah 167 juta. Pemilik mengambil uang sebesar 20 juta atas usahanya, maka modal akhirnya adalah 147 juta. Itulah kira-kira. Oke, kemudian pengukuran rasio keuangan. Nah, pengukuran rasio keuangan ini banyak teman-teman caranya. Nah, jadi ini nanti saya akan hanya menggambarkan saja ya, menggambarkan secara umum contoh-contoh pengukuran rasio keuangan. Nah, untuk mengukur keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan ini bisa dilihat dari beberapa rasio ya, tergantung tujuan dan kegunaannya sih. Nah, yang pertama ini adalah rasio likuiditas, teman-teman. Nah, rasio likuiditas itu apa sih? Rasio likuiditas itu adalah rasio modal kerja yang merupakan rasio ini rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa liquid suatu perusahaan. Nah, jadi dia menunjukkan kemampuan perusahaan bisa membayar utang-utangnya dalam jangka pendek atau jangka waktu yang sudah jatuh tempo. Artinya liquid gitu ya, cepat cairnya gitu. Nah, ada beberapa cara menghitungnya. Yang pertama ini ada menggunakan teknik current ratio ya. Current ratio ini istilahnya rasio lancar yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih begitu. Nah, maka perhitungannya adalah dengan cara menghitung membandingkan nilai current asset ya, current asset itu adalah aktiva lancarnya dibagi dengan current liabilities, hutang lancarnya berapa, maka ketemulah current ratio itu gitu. Selanjutnya adalah quick ratio. Nah, quick ratio ini apa sih? Quick ratio itu rasio uji cepat yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Jadi tidak menghitung persediaan dia. Nah, maka untuk menghitung ini adalah quick ratio sama dengan current assetnya ya, current assetnya berapa dikurangi dengan inventorinya. Nah, dikurangi dengan inventorinya. Jadi aktiva lancar dikurangi dengan persediaannya ya, kemudian dibagi dengan current liability ya, utang lancarnya berapa gitu. Karena dia tidak memperhitungkan persediaannya, maka akhirnya rumusnya begitu, current aset dikurangi inventorinya.
Oke, kemudian yang ketiga adalah inventory to net working capital. Apa itu? Ya. Ini rasio ini biasanya digunakan ya untuk membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dan modal kerja perusahaan. Nah, modal kerja ini biasanya terdiri dari aktiva lancar, utang lancar, dan dinyatakan dalam bentuk desimal. Nah, rumusnya adalah inventory to net working capital adalah membagi inventory persediaannya berapa, ya, persediaannya berapa dibagi dengan current asset dikurangi current liabilities. Current asset itu apa tadi? Current asset adalah aktiva lancar dikurangi utang lancar, ya. Kemudian cash ratio. Cash ratio itu apa? Cash ratio itu alat untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Dan nanti di sini tahu jumlah uang kasnya itu berapa, uang kasnya berapa. Nah, maka menghitungnya adalah cash ratio sama dengan kas yang benar-benar ada di kas dan ditambah uang yang ada di bank, dibagi dengan current utang lancarnya berapa, nanti ketemu cash ratio-nya, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas itu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang, teman-teman. Jadi perusahaan kita ini sebenarnya dibiayai dengan utang itu berapa rasionya, gitu. Nah, cara mengukurnya ada beberapa cara. Yang pertama adalah debt to asset ratio. Debt to asset ratio itu apa? Nah, debt ini biasanya digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dan total aktiva. Maka di sini langsung rumusnya adalah total debt dibagi dengan total aset. Nah, dibagi dengan total aset. Karena ini membandingkan total utang sama total aktiva, gitu. Kemudian selanjutnya adalah debt to equity ratio. Debt to equity ratio itu apa? Ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dan modal sendiri. Nah, rasio ini berguna sekali, teman-teman, untuk mengetahui seberapa besar sih aktiva perusahaan yang dibiayai dari utang. Nah, maka rumusnya adalah debt to equity ratio sama dengan total utang, ya. Total utang dibagi dengan equity-nya, ya. Bagi dengan equity-nya itu. Oke ya, kemudian selanjutnya adalah long term debt to equity ratio, ya. Apa ini long term debt to equity ratio? LTDER itu adalah rasio antara utang jangka panjang dan modal sendiri. Nah, tujuannya apa sih? Ya, untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Nah, nanti caranya adalah dengan membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Nah, jadi utang jangka panjangnya berapa dibagi dengan equity atau modal sendirinya berapa. Kemudian yang keempat adalah current liabilities to net worth. Nah, ini apa sih maksudnya? Maksudnya adalah ini rasio antara utang lancar dan modal sendiri. Nah, rasio ini nanti bisa menunjukkan dana pinjaman yang segera akan ditagih seberapa besar sekian kalinya dari modal sendiri, teman-teman. Maka rumusnya adalah memang dia membagi seberapa besar utang lancarnya dibagi dengan modal sendirinya itu. Tuh. Ya, teman-teman ya. Selanjutnya adalah rasio aktivitas. Nah, beda lain dengan profitabilitas tadi, rasio aktivitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Misalnya penjualan, persediaan, penagihan piutang, dan lain-lainnya. Nah, maka bisa diukur dengan 5 cara, teman-teman. Yang pertama adalah dengan turnover receivable. Nah, apa itu? Ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama
satu periode. Maka dia rumusnya adalah penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutangnya berapa gitu. Kemudian yang kedua adalah inventory turnover. Maksudnya apa itu inventory turnover? Inventory turnover itu adalah perputaran persediaan, teman-teman. Jadi rasio ini digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam inventory dalam satu periode. Nah, itu berapa? Nah, maka rasio ini dikenal dengan rasio perputaran persediaan karena menunjukkan berapa kali jumlah barang persediaan diganti dalam satu tahun. Jadi semakin kecil rasio ini maka semakin jelek. Nah, semakin jelek nilainya gitu. Maka rumusnya adalah harga-harga pokok barang dijual dibagi dengan rata-rata persediaan gitu. Kemudian yang ketiga adalah working capital turnover. Working capital turnover ini apa sih maksudnya? Maksudnya adalah rasio ini digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode atau berapa penjualan yang didapat oleh setiap modal kerja yang digunakan. Nah, ini caranya dengan membandingkan penjualan bersihnya dengan modal kerjanya. Penjualan bersihnya berapa dibagi dengan modal kerjanya gitu. Oke ya. Terus kemudian yang keempat adalah fixed asset turnover. Fixed asset turnover itu apa sih? Ya, ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Caranya gimana? Caranya membandingkan antara penjualan bersih dan aktiva tetap. Ya, maka rumusnya adalah sales dibagi total fixed asset. Selanjutnya yang kelima adalah asset turnover. Asset turnover itu apa? Asset turnover itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan. Maka rumusnya adalah total penjualan, ya, jumlah penjualannya berapa dibagi dengan penjualan yang di asetnya, total semua aktifanya berapa gitu. Oke, selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Nah, setelah kita tahu rasio-rasio sebelumnya, rasio profitabilitas ini adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan, teman-teman ya. Jadi ini lebih fokusnya kepada keuntungan. Oke, cara ngitungnya ada 3. Yang pertama adalah profit margin on sales. Profit margin on sales ini rasio yang diukur antara profit margin dan penjualannya diukurnya dalam persentase. Nah, maka rumusnya ini adalah net profit after tax setelah pajak berapa keuntungannya dibagi dengan net salesnya penjualannya berapa gitu. Oke ya, kemudian selanjutnya adalah ROI, return on investment. Ini rasio ini digunakan untuk menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Nah, ini biasanya menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikan oleh perusahaan dengan mengabaikan sumber pendanaan, dan biasanya rasio ini diukur dengan persentase, teman-teman. Maka dia ngitungnya adalah ROI ini adalah net profit after tax, keuntungan pendapatan setelah pajak dibagi dengan total asetnya berapa gitu. Terus yang ketiga adalah return on equity ya, return on equity ya. Apa itu ROE? ROE ini adalah apa ya, istilahnya rentabilitas modal sendiri ya, yang mana rasio ini digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Nah, laba bersih, maka dia ngitungnya laba bersihnya berapa setelah pajak, kemudian dibagi dengan modal sendirinya gitu. Oke, terus yang terakhir nih teman-teman,
penilaian investasi dalam perspektif syariah ya. Dalam perspektif syariah ya. Kalau tadi kan secara umum ya konvensional. Nah ini kalau di dalam perspektif syariah saya ingin memperkenalkan metode yang namanya gold value method ya. Gold value method ini adalah penilaian kelayakan investasi yang didasarkan pada perhitungan emas ya. Perhitungan emas. Ya, maka rumusnya di sini ini siapa namanya? Pak Hamdi Agustin menawarkan gold value method ini diperoleh dari nilai jumlah periode tertentu sama dengan jumlah periode tertentu dikali dengan nilai LBT. LBT ini adalah laba bersih, aliran kas masuknya berapa dikali dengan nisbah bagi hasilnya berapa, dibagi dengan HET. HET itu laba bersih aliran kas masuknya berapa dikurangi dengan investasi awalnya. Oke, coba kita praktikkan ya perhitungannya. Nah, misalnya ini ada sebuah usaha, ada sebuah bisnis. Nah, bisnis ini prinsipnya adalah bagi hasil. Nah, bagi hasilnya ini adalah 70-30 misalnya. 70% untuk pengelola, 30% untuk pemilik modal misalnya begitu. 30%-nya untuk pemilik modal. Maka investasi ini bisa kita nilai dengan membandingkannya dengan emas. Misalnya gini, di tahun 2016 nih. Di tahun 2016 nilai emas, harga emasnya adalah 480.000. Kalau laba bersihnya adalah 43.752.500, maka pendapatannya berapa? Pendapatan setelah nisbah bagi hasil berarti adalah 43.752.500 dikali dengan 30% bagi hasilnya ya, 0,3 sama dengan adalah 13.125.750. Kalau harga emas pada saat itu tahun 2016 adalah 480.000, maka kira-kira pendapatan emasnya adalah sebesar 27,35 gram. Nah, misalnya di tahun 2017, ini laba bersihnya adalah 80.136.835 kan dikali dengan bagi hasilnya 30%, maka pendapatannya 24.041.050 rupiah. Nah, tentu emas kan setiap tahun naik ya harganya. Nah, maka di tahun 2017 ini emas diperkirakan harganya adalah 552.000 rupiah. Maka ketika dihitung menjadi pendapatan seberapa gram emasnya, nanti beroleh hasilnya dari pendapatan 24 juta sekian diperoleh keuntungan emas sebesar 43,55 gram pada tahun 2017 dan seterusnya begitu. Tahun 2018, 2019, 2020 misalnya begitu. Nah, muncullah ini ya harga pendapatan emasnya ya. Nah, di tahun 57 gram, 64 gram, 80 gram dan seterusnya. Maka kita bisa ngitung total pendapatan emas ya ini sebanyak 262,95 gram. Ini penjumlahan dari ini ya. Penjumlahan dari 2016 sampai 2020 pendapatan emasnya adalah 262,95 gram. Kita lihat jumlah total investasinya berapa. Nah, total investasinya adalah 153.060.500 ya penjumlahan dari ini. Ya, total investasinya adalah ini misalnya 153 juta. Nah, maka kalau hitungannya adalah 480.000 emas per gram pada saat itu ya, ini total investasi awalnya ya, maka diperoleh nilai emas sebanyak 318,5
gram. Nah, maka kalau keuntungannya, mohon maaf, 30% ya, 30% keuntungan bagi hasilnya hanya 30%, maka ini bisa kita lihat dari total emas yang didapatkan selama 2016 sampai 2020 262,96 gram. Kalau kita pun dulunya modal investasinya adalah 153 juta ya, ternyata nilainya emasnya saat itu adalah 318,88 gram, maka kita rugi dong, rugi sebanyak 55,92 gram. Maka konsep bagi hasil yang disepakati jika adalah 70 banding 30 ini tidak masuk ya, tidak masuk. Berbeda lagi kalau ini nanti skepannya dirubah, misalnya ini menjadi 60, ini 40, ini mungkin bisa jadi akan bisa masuk, atau 50-50 misalnya konsep bagi hasilnya. Maka nanti teman-teman bisa nyoba sendiri dari contoh perhitungan gitu. Oke ya teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.